Bahwa yang namanya perempuan itu menjadi tulang punggung di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi baik tidaknya anak itu berpulang pada seorang ibu. Begitupun juga baik tidaknya seorang suami juga itu berpulang kepada kehebatan seorang ibu. Di tengah derasnya arus teknologi digital, tantangan terbesar orang tua masa kini bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga menjaga karakter dan nilai moral mereka, agar tidak larut dalam pengaruh negatif dunia maya. Banyak anak yang kini lebih akrab dengan gawai dibanding dengan percakapan hangat bersama keluarga, sehingga peran orang tua dalam membimbing dan membentuk kepribadian anak menjadi semakin krusial. Menanggapi hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya menggelar seminar parenting bagi orang tua siswa SD Negeri Pasir Malang, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam paparannya, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan materi bertema peran orang tua dalam membangun karakter anak di era digital. Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Supaya anak-anak kita bisa selamat, moralnya bisa terjaga, entah ngoprek HP teuing, gitunya, maka anak ini bisa terselamatkan ketika dididik di rumahnya dengan baik oleh kedua orang tuanya, dan yang kedua, dididik di sekolahnya dengan baik oleh guru-gurunya. Sehingga muncullah yang dimaksud dengan trisetra pendidikan di dalam membentuk karakter anak. Ari trisetra teh, anak akan baik ketika anak akan menjadi baik kalau hiji. Yang pertama, nyakan trisetra. Satu, peran dari orang tua yang baik. Yang kedua adalah peran dari sekolah yang baik, termasuk di dalamnya ada komitenya. Yang terakhir, yang ketiga adalah peran dari masyarakat dan pemerintah yang baik. Teu bisa seseorangan orang ngabangun murang kali di zaman ayeuna. Menurutnya, kunci utama pembentukan karakter terletak pada suasana rumah yang bahagia. Ketika anak merasa bahagia di rumah, karakter baik dan kecerdasan emosionalnya akan terbentuk dengan kuat. Ia akan lebih mudah beradaptasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri. Lebih lanjut atau menjelaskan bahwa 1 jam pertama di rumah memiliki pengaruh besar terhadap 23 jam berikutnya dalam keseharian anak. 1 jam itu mencakup momen saat membangunkan anak, mengajaknya sholat subuh, menyiapkan sarapan hingga mengantarnya berangkat sekolah. Jika semua dilakukan dengan suasana hati yang bahagia, maka kebahagiaan itu akan menular pada anak dan membentuk karakter yang kuat. Karakter anak itu akan jadi baik ketika diperlakukan dengan baik. Anak itu akan bahagia selama 24 jam. Suami bisa bahagia di dalam 24 jam ketika di dalam 1 jam itu anak itu bahagia. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di SDN Pasir Malang, di salah satu sekolah yang luar biasa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Cigalontang, Desa Lengkong Jaya. Alhamdulillah, kami melihat adanya sebuah kekompakan yang luar biasa, keterpaduan antara sekolah dan komite. Kami juga menyaksikan bahwa kepedulian dari para orang tua siswa pun di sini sudah mulai terbangun, didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur sekolah yang saya pikir juga cukup indah. Ini adalah menjadi bekal bagaimana kita bisa menciptakan sekolah yang ramah anak ke depan. Hari ini kita bersilaturahim dalam kerangka memberikan sebuah edukasi kepada orang tua siswa yang difasilitasi oleh Ibu Kepala Sekolah dan komite untuk sharing tentang bagaimana pola asuh, tentang anak di dalam era digital, bagaimana membangun anak yang memang memiliki karakter di era digital untuk menyiapkan lebih jauh menghadapi Indonesia yang sebentar lagi kita akan menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045. Semoga dengan pembangunan karakter, dengan sosialisasi ini bisa memberikan sebuah kontribusi yang real, kontribusi konkret, sehingga harapan kami bahwa tingkat partisipasi dari orang tua siswa di dalam membangun sekolah bisa semakin baik dan bisa semakin mewujudkan bahwa kepedulian kepada anak,
melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak adalah kewajiban bersama. Kewajiban dari sekolah, dari orang tua siswa, dan kewajiban kita bersama. Barangkali urang sadayana adalah aset kanggo urang pribadi, kanggo negara, kanggo lingkungan anak. Nah, untuk para orang tua dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan menambah wawasannya untuk sama-sama mendidik anak dengan usia yang sekarang harus masih tetap diberikan kasih sayangnya gitu. Anak-anak bisa mampu memberikan suri tauladannya kepada anak, dan wawasan ibu-ibu juga terbuka gitu luas untuk mendidik anak-anaknya gitu. Ya. Alhamdulillah setelah saya mendengarkan materi yang disampaikan, banyak pelajaran yang saya dapat, terutama dalam menerapkan pola asuh terhadap anak agar selaras dengan sekolah, dan cara penerapan pendidikan karakter terhadap anak yang mungkin bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak. Alhamdulillah saya sangat puas sebagai perwakilan dari orang tua. Itu ayo sayangi anak-anak kita. Hari ini kita menjaga anak, insya Allah esok anak akan menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.